yang namanya support atau dukungan dari satu dengan yang lain. Seorang suami pasti membutuhkan dukungan dari seorang istri, ya. Maka ada slogan yang mengatakan, di balik suami yang hebat ada istri yang apa? Dan seorang istri juga membutuhkan dukungan suami. Banyak cerita kita dengerin. Ketika sudah punya anak, suami seringkali fokusnya ke anak bukan ke istri. Istri merasa tidak dipedulikan. Padahal dia capek ngurus rumah bersama, ngurus anak-anak. Suaminya malah nanyanya ke anak, kamu udah makan belum? Istrinya manyun, kok aku gak ditanyain, yang ditanyain anaknya terus gitu kan. Nah, dukungan itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, baik di dalam hidup keluarga maupun di dalam kehidupan berkomunitas, bergereja. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang seorang yang merahasiakan dirinya ketika dia kuliah di Amerika. Ya, mereka atau orang ini selama kuliah dia merahasiakan identitasnya, Bapak Ibu. Dia berkumpul dengan komunitas Kristen. Dia bermain bersama teman-teman mahasiswa di tempat itu, dia bergaul di situ, dan dia tidak menunjukkan siapa dirinya. Sampai suatu ketika dia mengakui dirinya dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah dia? Bapak Ibu, dia adalah Mossab Hasan Yusuf. Dia adalah putra mahkota dari Hamas, organisasi Muslim yang menguasai Palestina, dan dia dididik dari kecil untuk tidak menyukai kekristenan. Tetapi siapa sangka dari sebuah komunitas Kristen, teman-temannya yang mensupport dia, mendukung dia, maka dia kemudian menjadi seorang Kristen yang militan dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Dukungan satu dengan yang lain di dalam komunitas, terutama komunitas orang percaya, itu sangatlah dan amatlah penting, Bapak Ibu. Itu sangatlah dan amatlah penting. Bukan hanya bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus dan kemudian mereka bergabung di dalam komunitas Kristen, tetapi semua kita yang ada di tempat ini juga membutuhkan hal yang serupa, bukan? Kita butuh yang namanya dukungan. Kita butuh yang namanya semangat. Kata-kata yang mendorong kita untuk kita terus maju bertumbuh di dalam iman kita. Tetapi seringkali yang kita dapatkan adalah kata-kata penghakiman. Yang seringkali kita dapatkan adalah kata-kata hinaan atau cemoohan atau sindiran yang akhirnya membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lemah, kita akan menjadi tidak berdaya, kerohanian kita akan menjadi merosot dan memudar pada saat kita menjauhkan diri dari persekutuan komunitas kita. Maka penting untuk kita berkomitmen bersama hari ini menjadi sebuah komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Coba boleh ditepuk pundak kiri kanannya. Yuk kita berkomitmen menjadi komunitas yang saling support satu dengan yang lain, ya. Karena tidak bisa kita pungkiri di dunia ini kita membutuhkan hal itu. Tidak ada seorang pun yang kerohaniannya terlalu kuat. Gak ada, termasuk saya. Meskipun saya seorang pendeta yang setiap hari membaca Alkitab, kerohanian saya juga tidak kuat, Bapak Ibu. Ya, itu artinya apa, Bapak Ibu? Kita membutuhkan dukungan
orang lain, ya. Kita membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Coba sekali lagi katakan, aku butuh dukunganmu. Ya, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kita perlu dukungan, ya, kita perlu support seperti itu. Nah, di dalam hidup berkomunitas, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, saling berbagi, saling membangun, dan saling menyatakan kebaikan satu dengan yang lain. Keren ya? Sebenarnya ini panggilan yang Tuhan ingin supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita saling support satu dengan yang lain di saat kita lemah, di saat kita putus asa. Karena Bapak Ibu, kita nggak tahu kondisi setiap orang yang dialami mereka berbeda-beda, begitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita adalah bagaimana kita memberikan support dan dukungan terbaik kita. Bukan penghakiman atau cemoohan, ya, tetapi benar-benar kita mendukung dia di dalam kondisi dia yang dialami oleh dia. Bapak Ibu, kisah tentang Sakeus adalah kisah yang unik untuk kita pelajari bersama. Sakeus dikatakan adalah seorang kepala pemungut cukai. Beda dengan Matius yang hanya apa? Pemungut cukai. Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai yang menguasai sebuah daerah tertentu. Dia kepalanya di situ. Dan bukan hanya itu, Alkitab mencatat, Bapak Ibu, ya, ia seorang yang kaya, Bapak Ibu. Bukan orang abal-abal. Seorang kepala pemungut cukai yang kaya, Bapak Ibu. Ya. Dan kekayaannya mungkin kita nggak bisa tahu ya berapa besar kekayaan yang dia miliki. Tetapi bagi seorang kepala pemungut cukai, mereka adalah orang yang kaya raya, Bapak Ibu. Nah, pada momen itu Tuhan Yesus sedang melewati Yeriko. Dan Sakeus mendengar kalau Tuhan Yesus akan melewati Yeriko. Ya, pasti dia penasaran, orang seperti apa Tuhan Yesus itu. Maka dia berupaya untuk mau melihat Tuhan Yesus. Alkitab mencatat badannya pendek. Coba Bapak Ibu bayangkan bagi seorang yang kaya raya di daerah itu, dan dia harus naik di atas pohon ara, itu effort yang luar biasa loh. Betul nggak? Gengsi dong. Gengsi nggak sih? Masa saya orang kaya raya naik ke atas pohon? Pasti gengsi sekali ya. Tapi dia lakukan itu demi tujuan untuk bisa melihat siapa sih Tuhan Yesus itu. Orang seperti apa Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus tahu kalau itu dilakukan oleh Sakeus. Maka Tuhan Yesus berkata, Sakeus, turunlah. Aku akan menginap di rumahmu. Wow. Kalau saya menjadi Sakeus pada waktu itu, terus Tuhan Yesus berkata seperti itu, pasti sukacita di dalam hati saya begitu meluap. Hei, Tuhan Yesus loh yang terkenal itu mau menginap di rumahku. Seorang guru yang dihormati menginap di rumah seorang kepala pemungut cukai yang dibenci oleh semua orang, yang dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Kau mau Tuhan Yesus menginap di rumahku? Wah, pasti dicatat di situ. Sakeus segera turun merosot pasti rot. Terus berlari mendekati Tuhan Yesus. Demikian rupa Tuhan Yesus. Wah, pasti senang sekali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini menjadi sebuah kisah titik balik bagi seorang yang mencintai duit, mencintai uang,
Ya, bahkan ada filmnya itu digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Sakeus melihat uang-uangnya itu berkilau-kilauan. Jadi matanya terbelalak, wah uang-uang itu berkilau-kilauan. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus waktu itu menjadikan semua kilau itu hilang dan lenyap. Jadi uang-uang itu sudah tidak berkilau lagi di hadapan matanya. Ya, orientasinya berubah. Dari seorang yang suka menerima uang menjadi seorang yang suka memberi uang. Maka tidak heran di dalam perjumpaannya dengan Yesus ketika dia sedang makan bersama Tuhan Yesus dan para murid waktu itu, dia mengatakan apa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wih, setengahnya Bapak Ibu, setengah dari kekayaan dia diberikan kepada orang miskin. Ini kisah nyata loh Bapak Ibu, bukan dongeng. Benar-benar terjadi kisah ini. Setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin. Dan apabila aku memeras seseorang, aku akan kembalikan berapa kali lipat Bapak Ibu? 4 kali lipat. Keren sekali, 4 kali lipat. Padahal perjanjian lama mengatakan kalau kita memeras, kita hanya mengembalikan setengah kali lipatnya. Tidak harus 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya Lukas ingin menunjukkan kepada pembaca pada masa kini maupun pada waktu itu bahwa perubahan yang dialami oleh Sakeus itu bukan sekedar perubahan yang sederhana, tetapi perubahan mindset atau cara pikir yang begitu luar biasa. Dari seorang yang mencintai uang di dalam kehidupannya menjadi mencintai Tuhan. Dan uang itu sudah tidak memiliki arti apapun di hadapannya. Maka hal ini juga yang menjadi perhatian Paulus di dalam surat yang ada di Roma. Ketika dia mengingatkan orang-orang jemaat yang ada di Roma yang sudah mengalami Kristus di dalam kehidupannya, termasuk kita yang ada di tempat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan budi kalau kita tidak mengalami Kristus terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, maka cara pikir kita masih dipengaruhi oleh cara pikir dunia. Tetapi perjumpaan dengan Kristus itu akan merubah cara pikir kita sehingga kita diperbaharui budi kita dan hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini juga yang perlu menjadi perhatian bersama. Efesus mengatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, ya perhatikan ini baik-baik. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi perjumpaan Yesus dengan kita itu merupakan perjumpaan yang memberikan sebuah kasih karunia atau anugerah Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengalami perubahan hidup dan kita bisa memiliki cara pikir yang berlawanan dengan cara pikir dunia. Dikatakan di dalam Efesus itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan semata-mata karena hasil usaha kita, tetapi itu pemberian daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain, kalau Sakeus bisa mengalami transformasi yang begitu besar di dalam kehidupannya dari mencintai uang,
hari-harinya cuma mengejar uang. Terus kemudian dia mencintai Tuhan dan memandang uang itu bukan lagi sebagai kemilau yang harus dikejar. Pasti dia menyadari bahwa dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan ini bukan berarti saya mengatakan bahwa uang itu tidak penting. Terus saya meminta Bapak Ibu menganggap ya udah nggak usah bekerja, tidak ya. Ini lebih kepada orientasinya begitu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maksudnya apa bagian ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah kasih karunia yang adalah kekuatan, keselamatan itu dimasukkan Bapak Ibu, dihadirkan dalam jiwa kita, sehingga kita dimampukan untuk menghidupi keselamatan itu melalui iman. Jadi akhirnya kita mampu nih, kita sanggup nih untuk bertumbuh, kita mampu. Gak seperti dulu yang sebelum mengenal Kristus, kita mau berbuat hidup baik saja gak bisa. Gitu loh. Kita mau bertumbuh di dalam percaya kita kepada Tuhan saja gak bisa. Tetapi justru ketika kita mengenal Kristus, kita dimampukan untuk menghidupi keselamatan itu melalui iman kita. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang yang bernama Agustinus, ini adalah seorang bapak gereja. Dia menyampaikan hal ini sebagai it's implanted, ya, tumbuh, bergerak dan menghasilkan buah. Tetapi kenyataannya, ketika iman itu ditaruhkan di dalam diri kita dan kita tidak do something Bapak Ibu, itu nggak bertumbuh loh. Kita diem-diem aja iman itu nggak bertumbuh loh, serius. Kalau Bapak Ibu setelah menerima Kristus terus kemudian Bapak Ibu hanya di rumah saja, tidak bergabung di dalam sebuah komunitas dan menghidupi iman itu, maka iman itu akan stagnan loh. Maka seorang yang bernama Martin Luther itu mengatakan it's imputed, yang artinya iman atau anugerah itu dimasukkan Allah di dalam jiwa kita, tapi juga diikat dan dikaitkan dengan tubuh, darah, daging yang berdosa ini. Sehingga kita perlu mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Kita tidak cukup puas dengan kemudian berdiam diri saja. Ya. Maka Filipi 2 ayat 12 sampai 13 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi iman dan anugerah itu harus dikerjakan Bapak Ibu. Yang sudah diimputed di dalam hati kita, yang diikat dengan natur dosa kita, itu harus kita kerjakan. Tidak boleh kita hanya duduk-duduk manis ke gereja, diem-diem saja, habis itu pulang enggak do something. Enggak bisa. Itu harus dikerjakan. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, perhatikan, serius, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya sampai kepada kasih, ya, akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, mengasihi satu dengan yang lain. Keren ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang Kristen yang bijaksana pernah berkata demikian, kita masuk di dalam sebuah gereja, ya, ini adalah gereja, bukan karena gereja itu dapat memenuhi seluruh harapan kita, tetapi karena Tuhan berikan gereja itu kepada kita, ya.
Jadi seringkali kita berkomunitas di gereja, kita mengharapkan A, B, C, D dan lain sebagainya. Terus kita menuntut, kok hamba Tuhannya kayak gitu, kok pengurusnya kayak gitu, kok tuntutan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Bukan karena gereja itu dapat memenuhi seluruh harapan kita, enggak. Yang bisa memenuhi seluruh harapan kita itu cuman Tuhan Yesus, gitu loh. Tetapi karena Tuhan berikan gereja itu kepada kita, artinya apa? Justru di dalam kondisi seperti itu, Tuhan tahu kebutuhan kita itu, supaya kita berubah di dalam karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Kita berdoa minta sabar misalnya. Terus kalau nggak ada orang yang jengkelkan buat kita, bisakah kita menjadi orang yang sabar? Tuhan kirimkan orang lain di dalam gereja itu untuk menjadi seperti itu, supaya kita belajar untuk menjadi sabar, ya. Tidak ada komunitas yang ideal. Ini perlu kita pahami bersama. Gereja bukanlah komunitas yang sempurna, ya. Kita ini adalah kumpulan orang-orang berdosa, ya. Gereja dibangun dengan segala kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Melalui kekuatan dan kelemahan itulah setiap orang dalam gereja dapat saling membagi hidup, saling melengkapi, saling memperkaya satu dengan yang lain. Cara pandang ini yang seharusnya kita miliki di dalam kita berkomunitas. Justru itu adalah bagian di mana kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain, begitu. Ya. Seorang yang bernama John Ortberg, dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Fondasi hidup berkomunitas dan dasar hidup bergereja bukanlah kesempurnaan, ya, tetapi kerendahan hati, Bapak Ibu. Sikap yang rendah hati, yang teachable, mau belajar satu dengan yang lain. Untuk apa? Kita semakin memahami dan bertumbuh di dalam Kristus. Sikap saling mempercayai satu sama lain. Tanpa kerendahan hati dan sikap saling percaya, Ortberg berkata, kita sulit membangun komunitas yang sehat. Ya. Maka perlu untuk kita mengikis ego kita masing-masing. Kita bersama-sama belajar rendah hati dan saling percaya satu dengan yang lain. Melalui hidup bergereja, kita belajar saling mengampuni, saling melayani, saling peduli, saling berbagi, belajar memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan, dan belajar banyak hal yang lain. Itu justru di gereja. Maka kenapa Tuhan membangun gereja, Bapak Ibu? Saya seringkali katakan kepada kita, hanya dua institusi yang dibuat oleh Allah sendiri, yaitu apa? Keluarga dan gereja. Gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Justru di dalam kedua institusi inilah kita semakin dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita harus mengakui dengan jujur dan rendah hati, Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, tetapi masih banyak area buruk dalam diri kita yang masih mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita masih bergumul dengan sifat pemarah, pendendam, iri hati, sombong, suka menghakimi, suka menjelek-jelekkan orang lain, egois, kasar, dan sebagainya. Karena itu natur dosa kita, ya, yang imputed tadi loh, yang diikat dengan kasih karunia Allah, sehingga membutuhkan sebuah perjuangan supaya natur dosa itu bisa hilang, terkikis di dalam kehidupan kita. Meskipun sampai Maranatha nanti baru hilang, Bapak Ibu, ya. Saya yakin sampai kita di surga natur dosa itu baru hilang. Karena kita masih berjuang dan bergumul dengan itu semua, ya. Namun Allah menggunakan komunitas untuk mendewasakan karakter kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit rohani, Bapak Ibu, dalam diri kita.
Hidup berkomunitas membantu kita untuk keluar dari keterpusatan diri kita dan dari sikap mementingkan diri sendiri. Ya, ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam bukunya Becoming God, gereja adalah sebuah rumah sakit. Dia menggambarkan metafora gereja sebagai sebuah rumah sakit. Artinya apa? Kita ini orang-orang yang sakit secara rohani dan mental, Bapak Ibu. Ya, maka dia mengatakan bahwa gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang yang sakit. Ya, sebuah gimnasium untuk kesehatan kita. Gimnasium itu tempat gym. Ya, tempat gym kan tujuannya untuk apa? Kita fitness ya, supaya tubuh kita bugar. Itu gambaran tentang gereja, sebuah gimnasium. Justru di dalam gereja kita akan melatih otot-otot rohani kita semakin lebih kuat, begitu ya. Sebuah laboratorium, artinya tempat untuk meneliti ya. Dan sekolah bagi karakter kita. Yang namanya sekolah kita perlu belajar terus ya. Ada ujiannya loh. Jangan pikir nggak ada ujiannya, ada ujiannya, begitu loh. Dan itu yang akan membentuk kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Ya, kalau ada ujian datang ya kita harus belajar untuk siap sedia, begitu ya, menghadapi ujian itu. Kita terus berlatih. Ya, ujiannya seringkali datang dari orang-orang di sekitar kita atau Tuhan kirimkan yang lain supaya kita semakin dewasa. Nah, di dalam kondisi seperti ini maka support satu dengan yang lain itu hal yang sangat kita perlukan, gitu loh. Ya, aplikasinya apa? Setiap hari Minggu kita beribadah nih. Oke. Bapak Ibu datang ke tempat ini, jangan langsung pulang dong, ya. Ngobrol dulu. Maka gereja menyediakan tea time tuh di bawah. Tujuannya supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Jangan ngobrolnya hanya dengan orang-orang itu aja, begitu. Atau langsung pulang. Jangan, ya. Justru itu sarana yang baik untuk kita bisa saling support satu dengan yang lain. Sambil menikmati tea time, kita mengenal satu dengan yang lain, saling mendoakan, bukan gosip ya, tapi benar-benar support satu dengan yang lain. Kita mau melakukan ini, habis ini nggak boleh pulang, tea time dulu, ngobrol. Yang biasa nggak pernah ngobrol sama si A misalnya, cobalah kita ketemu si A terus ngobrol sama dia, begitu ya. Bukan kepo. Duitmu berapa di rekening misalnya kan, nggak begitu ya. Tapi sama-sama mendukung di dalam apa? Pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Terus Bapak Ibu, setiap hari Rabu gereja kita itu ada temu doa jam 7 malam ya. Temu doa ini adalah tempat sebenarnya di mana kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan atas segala pergumulan dan keluh kesah hidup kita. Tetapi juga pengurus itu, setiap pengurus, coba yang pengurus boleh angkat tangan atau berdiri saja supaya jemaat lihat siapa pengurus gereja. Mohon berdiri para pengurus. Ya. Pak Robinson. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah para pengurus gereja, ya. Mereka adalah cross leader. Terima kasih, silahkan duduk. Mereka adalah cross leader, artinya pemimpin cross. Cross itu nama komunitas kita di tempat ini. Jadi mereka ini membawahi nama-nama dari Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu nggak tahu di bawah nama siapa. Nah, coba mulai sekarang para cross ngechat para anggotanya, ya. Saya mau supaya setiap hari Rabu bisa berkumpul bersama, saling sharing, saling mendoakan, ya. Mulai Rabu depan saya akan tanya kepada para pengurus, mana anggota crossmu. Ya. Bapak Ibu sudah digabungkan ke dalam anggota daripada cross leader ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti mereka yang akan bertanggung jawab untuk memperhatikan Bapak Ibu kalau nggak pergi ke gereja ada masalah apa, kenapa nggak ke gereja, mau didoain apa, kita perlu bantu apa. Nah, ini para cross leader yang akan membantu Bapak Ibu, ya.
Jadi nanti kalau sudah dicat sama cross leadernya dan teman-teman sudah tahu ada pergumulan apa, tolong sampaikan sama mereka. Ya, nanti kalau itu pergumulannya memang membutuhkan saya sebagai seorang gembala, saya akan turun, begitu. Ya, paham Bapak Ibu? Dan kita itu ada persekutuan, pasutri 1 bulan sekali, Bapak Ibu suami istri ya. Tempat kita menjadi diri kita apa adanya untuk menyampaikan kondisi keluarga kita tanpa ada penghakiman, tetapi benar-benar disupport di situ. Itu ada pasutri ya, ada pemuda, remaja, sekolah minggu, dan semuanya itu dengan tujuan supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Kiranya hal ini menjadi perhatian kita untuk membentuk kita menjadi gereja yang benar-benar peduli terhadap hidup kita. Mari kita